Rencana. Semua orang sudah siap dengan aktivitas masing-masing. Hari ini memang banyak yang sibuk karena besok adalah hari weekend, hari di mana bisa bersantai di dalam rumah bersama keluarga. Lexa sepakat bahwa Sabtu besok, sepulang sekolah, mereka berdua akan pergi ke rumah ibu. Karena Al pun ikut karena dia juga ingin tahu calon kakak ipar julukan yang diberikan Al. Pagi semua kesayangan Lexa. Pagi, jawab mereka serentak. Prea, Alexo, Alex, Al, Rea, Diarta, dan Peli. Lexa duduk di samping Alex, mengambil piring serta nasi dan lauk pauk kesukaannya, kemudian duduk kembali berdoa sebentar, setelahnya memasukkan sesendok bergantian hingga isi piring tak bersisa. Semua orang pun sudah menyelesaikan sarapannya. Dad, boleh Lexa izin pergi ke rumah ibu Kana? Boleh. Terima kasih, Dad. Lexa bernapas dengan lega karena berpikir dedinya tidak akan mengizinkan, ternyata tidak seperti apa yang dia pikirkan. Tentu saja Lexo akan mengizinkannya dengan keamanan ketat, mungkin dengan menambah penjaga bayangan. Musuh masih belum terlihat beberapa tahun ini, atau mereka sudah merencanakan sesuatu, maka satu hal yang perlu disiapkan, penjagaan ketat untuk seluruh keluarganya. Tante Peli mau ikut? Boleh, tapi jauh nggak? Bisa dibilang sebuah pulau terpencil tapi sangat indah. Indah, boleh deh. Semua orang hanya tersenyum mendengar ucapan Peli. Seakan mereka semua sudah tahu pulau apa itu, kecuali Peli yang tidak tahu mungkin. Siap-siap ya Tan, bawa banyak pelindung, matahari dan juga sekalian ajak Om Arya siapa tahu mau. Peli hanya menganggukkan kepalanya santai. Tinggal Prea, Rea, dan Al yang berada di rumah, sedangkan yang lain sudah berangkat ke kantor dan si kembar ke sekolah. Mom, apa Peli yakin mau ikut? Takutnya, sudah biarkan saja, sekali-kali anak itu biar mandiri. Tapi Mom, bagaimana? Kamu tenang saja sayang, mereka di sana tidak akan lama. Mertua dan menantu yang akur bukan? Saling menyayangi bila salah, saling mengingatkan dan juga saling mendukung. Apapun selama itu dalam hal kebaikan. Tak, tak, tak. Suara langkah kaki semakin mendekat. Bukannya Lexa tidak mendengar namun pura-pura tidak mendengar dan tidak peduli siapapun itu. Dia masih fokus pada permainannya sambil melihat seseorang yang berada di luar pintu dari layar iPad yang tidak pernah lupa dia bawa kemanapun kecuali pada saat mandi. Lexa mengangkat alisnya heran. Dia belum pernah melihat anak itu selama sekolah di sini. Atau mungkin anak sekolah lain atau kakak kelasnya yang tidak dia ketahui. Lexa bisa melihat anak itu menoleh kanan kiri seperti sembunyi-sembunyi, entah maling lebih pintar daripada anak itu. Pintu terbuka, Lexa diam tanpa peduli dengan siapa yang masuk karena sudah tahu duluan. Anak itu kaget namun kembali melangkah dengan tenang, pergi ke arah tepat berada di depan Lexa. Hai, Lexa tidak menggubrisnya. Wajah cantiknya berubah dingin dan datar. Dia merasa anak itu akan menjadi pengganggu. Apa kamu tidak lihat itu? Dingin Lexa tanpa menatap anak itu. Apa? Samping pintu. Tulisan sebesar itu pun kau tidak bisa melihat? Dingin Lexa lagi, dia tetap fokus tanpa peduli. Maaf, ucap anak itu setelah melihat ke arah samping pintu yang bertuliskan dilarang berisik. Saat membacanya, kodenya pun saling diam, sibuk dengan komputer di depan mereka masing-masing. Meski Lexa sedikit risih, tidak masalah selama anak itu tidak mengganggu konsentrasinya. Di sekolah, Alex yang terbiasa sendiri dan menyendiri di belakang sekolah, melihat sekitar yang tidak ada apa-apa malah terlihat seperti hutan. Alex beranjak berdiri berjalan ke arah depan, tempat yang dia lihat tadi, kemudian dia berjalan pelan-pelan, masuk menyusuri taman belakang sekolah yang terlihat seperti hutan. Suasana tampak asri, perlu dirubah sedikit taman ini akan menjadi tempat yang sangat indah, menambah beberapa bunga dan satu set meja kursi untuk tempat santai atau sebuah gazebo. Tenang, aku suka tempat ini. Ada sebuah pohon buah di sana terlihat rindang, meski belum berbuah.
Di bawah pohon itu terasa cocok dijadikan tempat untuk beristirahat sama seperti di mansion, tapi pohon di sana lebih besar dan rindang. Alex menghidupkan iPad-nya lagi. Sebelum itu dia sudah bersandar di bawah pohon tadi. Dia ingin melihat Lexa di sekolahnya. Apa kebosanan atau tidak? Siapa? Alex melihat dengan jelas seorang duduk tepat di depan adiknya. Biarkan saja, siapa tahu dia bisa mempunyai teman lagi selain panda imutnya itu. Gumamnya pelan. Alex menutup matanya pelan menikmati angin yang berhembus sambil memikirkan seseorang yang berada jauh dari sana. Sebentar lagi untuk pertama kali, Alex sudah seperti orang dewasa dengan wajah mungilnya yang terlihat imut itu. Ada seseorang yang memperhatikan dari jauh, bukan tanpa sadar, tapi Alex membiarkan selama itu tidak mengganggu dan membahayakannya. Lagi pula banyak penjaga bayangan dari jauh berkeliaran secara diam-diam di sekitarnya. Berangkat. Persiapan pun sudah selesai. Ketiga anak itu sudah bersiap-siap. Mereka bertiga keluar dari kamar, menggeret koper masing-masing. Peli pun tak mau kalah, malah koper yang dia bawa lebih besar dari ketiga ponakannya. Tante mau pindahan. Anyet mate bawa balangnya. Ini namanya koper Doraemon, banyak barang yang penting di dalamnya. Kopel Doraemon, isa bawa atanan tak banak-banak dong. Al, kalau makanan ada tempat khusus, Mommy sudah siapin untuk perjalanan kita nanti. Sedangkan Alex hanya mendengarkan pembicaraan ketiga perempuan itu, jengah dan mengangkat bahunya acuh. Dia kembali melanjutkan langkahnya berjalan ke arah ruang tamu di mana Dedi, Mommy, Oma dan opanya sudah menunggu. Pagi semua, ucap Alex yang ditujukan pada semua keluarga yang berada di ruang tamu. Pagi, jawab mereka serempak. Sayang, di mana adik-adikmu? Tanya Preyang melihat kedua putrinya di belakang Alex. Ada, singkat Alex. Kemudian dia mendaratkan bokongnya di sofa, duduk dengan tenang menunggu ketiga perempuan yang sampai saat ini belum juga terlihat batang hidungnya. Pagi Mi, Dad, Oma, Opa. Lexa baru datang dengan santai sambil menggeret kopernya, diikuti Al dan Peli yang sama membawa koper di tangannya. Ayo Kak, berangkat, ucap Lexa lagi membuat mereka menggelengkan kepala pelan. Cak, Alex hanya berdeci pelan. Setelah semua barang ditaruh di bagasi, mereka semua masuk ke dalam mobil masing-masing karena para orang tua ikut mengantar ke bandara. 2 mobil utama dan 2 mobil bodyguard depan dan belakang serta beberapa penjaga bayangan yang menyebar di jalan raya menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di bandara si kembar, Al dan Peli masuk ke dalam pesawat. Semua barang yang mereka bawa sudah ada yang mengatur. Beruntung mereka menggunakan jet pribadi jadi keempatnya tidak perlu mengurus apapun. Alex, nanti kalau sudah sampai jangan lupa telepon Mommy. Iya Mi. Peli, jagain ketiga cucu Mommy yang benar, jangan main sendiri. Siap Mommy. Kalau ada apa-apa segera hubungi orang rumah. Siap Dad. Celoteh Al tidak mau kalah. Tanpa menunggu lama pesawat pun berangkat. Orang tua kembali ke rumah kecuali Alexo dan Diarta yang langsung pergi ke perusahaan karena banyak pekerjaan yang menunggu mereka berdua. Di suatu rumah yang sederhana di tengah pulau yang dikelilingi hutan namun lengkap dengan fasilitas di dalamnya. Bunda, iya Rain, ada apa? Boleh Rain bantuin? Dan kenapa Bunda masak sangat banyak? Apa akan ada tamu Bun? Tentu boleh, ada tamu spesial sayang. Wah, apakah itu ayah Bun? Rain sangat antusias karena sudah beberapa tahun ini tidak ada seorang pun yang datang ke rumahnya. Rain tidak memiliki teman sebaya karena di sini hanya dihuni oleh ibu, dirinya dan beberapa penjaga beserta keluarga mereka. Sedangkan anak-anak, para penjaga itu pergi keluar pulau untuk pendidikan dan lagi pun umur mereka berada jauh di atas Rain. Rata-rata mereka semua sudah dewasa, hanya Rain yang masih kecil. Dia juga tidak tahu ayahnya siapa, wajahnya seperti apa, namanya pun dia tidak tahu. Tapi dia selalu berdoa semoga suatu saat mereka akan berkumpul kembali dengan ayahnya. Kenapa bengong Rain? Katanya mau bantuin Bunda. Iya Bun, maaf. Rain melamun. Rain mengambil pisau dan mulai memotong sayuran yang akan dibuat capcay. Setelah semua selesai dimasak, mereka berdua menata makanan itu ke atas meja makan. Masakan sederhana namun nikmat. Sedangkan di dalam jet pribadi milik keluarga Deluxis,
Ketiga perempuan itu sudah tertidur pulas, padahal baru beberapa menit yang lalu, Jet itu melambung di awan, berbeda dengan Alex yang duduk di dekat jendela, menatap ke arah luar, senyum yang tidak pernah dia perlihatkan, mengembang sempurna, bukan seperti anak kecil pada umumnya. Jet itu tiba di bibir pantai dengan pasir putih, lembutnya mendarat sempurna meski pulau ini terlihat kecil dari atas, namun ketika turun terasa luas dan akan berdecak kagum akan keindahan pulau itu. Alex berdiri, dia sudah tidak sabar turun dari dalam jet sekaligus tidak sabar bertemu dengannya meski setiap hari melihat dari iPad-nya tapi bertemu langsung belum pernah. Membiarkan tante dan adik-adiknya tidur, Alex meninggalkan ketiganya terlebih dahulu. Setelah keluar, Alex menyuruh pramugari untuk membangunkan ketiga orang yang masih bergelung dengan mimpi mereka. Bangunkan mereka. Baik. Alex mengedarkan pandangannya dalam hutan itu menoleh ke arah jet. Dia mendesah pelan menunggu mereka bertiga pasti akan sangat lama. Pada akhirnya Alex benar-benar meninggalkan mereka bertiga. Biarlah nanti para bodyguard mereka yang mengantar. Di dalam jet, "Nona, kita sudah sampai, bangunlah," ucap pramugari yang bernemtek Asia sambil tersenyum manis. Leksanya berdaham dengan mata tertutup. Meski dengan takut-takut, Asia memberanikan dirinya membangunkan kembali dengan cara lain. "Nona, bangunlah," mengelus pipi Leksa dengan lembut, meski dalam hati takut tapi mau bagaimana lagi. Namun tidak dia sangka ternyata Leksa malah bangun. "Iya, Mom, Leksa sudah bangun kok," ucap Leksa duduk tapi masih dengan mata tertutup. Asia sampai terkekeh melihat reaksi bangun tidur Leksa. Leksa mengucek matanya sambil membukanya dengan pelan. Setengah sadar, dia melihat sekeliling terasa sangat asing. Namun beberapa menit kemudian dia sadar jika dia masih berada di dalam jet. "Apa sudah sampai?" gumamnya pelan. "Sudah 30 menit yang lalu, Nona." "Kita sampai," ucap Asia sopan. "Kakak, Tuan muda kecil sudah berangkat terlebih dahulu, Nona, dan yang lain disuruh menyusul." Tanpa babi bu, Leksa membangunkan Al dan juga Ophelia yang masih tidur dengan pulas. Membenarkan sedikit penampilannya, setelahnya mereka keluar dari dalam jet. Barang-barang mereka sudah diurus, jadi mereka hanya membawa diri sendiri melangkah melalui jalan kecil.